Pemirsa, keluarga 3 orang yang tewas tertimbun pakaian di Banjarmasin, Kalimantan Selatan menolak untuk otopsi. Akibatnya polisi kesulitan untuk mengungkap penyebab pasti kematian satu keluarga tersebut. Upaya kepolisian mengungkap penyebab pasti kematian 3 orang yang masih satu keluarga di Banjarmasin, Kalimantan Selatan terhalang penolakan otopsi oleh keluarga. Menurut Kapolsek Banjarmasin Timur, ketiga jenazah sudah dibawa pulang keluarga untuk dimakamkan di Kabupaten Tanah Laut. Dari hasil visum tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, sehingga untuk sementara polisi menyimpulkan tidak ada tindak pidana dalam kasus ini. Tidak ada tanda-tanda kekerasan ataupun tanda dari benda tumpul ataupun benda tajam. Kalau untuk otopsi, mungkin otopsi yang kita tidak lakukan karena dari pihak keluarga tidak berkenan untuk dilakukan otopsi. Sebelumnya 3 orang yang masih satu keluarga ditemukan tewas tertimbun ratusan lusin pakaian di rumah yang dijadikan gudang tempat mereka bekerja di Jalan Ratu Zaleha, Gang Ki Hajar Dewantara 2, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat malam. Ketiganya adalah pasangan suami istri Ahmad Sobari dan Siti Khadijah, serta anak bungsu mereka yang masih berusia 6 tahun. Menurut anak pemilik gudang pakaian, ia curiga karena mendapat kabar toko milik orang tuanya tutup 2 hari terakhir. Saya baru tahu juga waktu saya ke toko kabar karyawan dalam 2 hari toko nggak buka karena abah saya, orang tua saya kan lagi di luar. Jadinya kan beliau yang hilang di sini. Dugaan sementara ketiganya meninggal dunia sejak 2 hari lalu. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Denny M. Yunus, iNews melaporkan. Pemirsa, warga menemukan jenazah mutilasi di Indragiri, Hulu Riau. Setelah 2 pekan melakukan penyelidikan, pelaku akhirnya ditangkap oleh polisi. Misteri pembunuhan bocah berusia 13 tahun di Batang Gansal, Kabupaten Indragiri, Hulu Riau menemui titik terang. Polisi berhasil menangkap pelaku yang memutilasi korban berinisial PFR. Titik terang penyelidikan ditemukan polisi dari sejumlah saksi yang diperiksa. Pelaku sempat mengelak saat dituduh, namun akhirnya mengakui perbuatannya. Pelaku mengaku sakit hati karena sapaannya dibalas dengan makian oleh korban. Pada 27 Agustus lalu, pelaku pun membunuh korban. Pengungkapan kita lihat dari kecurigaan, ya, ada informasi inisial PM. Setelah kita coba interogasi, kita tanyakan, yang bersangkutan awalnya tidak mengaku, sempat melibatkan orang lain. Kita tanya terus, kita cek, kita dibantu dengan Jatah Polda, termasuk dengan dari Polsek Batang Gansal. Lama-lama akhirnya dia mengakui. Dari tangan pelaku, polisi menemukan barang bukti 1 buah kapak, sepasang sepatu, dan sepeda motor pelaku. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Indragiri, Hulu Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Polisi terus menyelidiki dugaan tindak pidana dalam kasus kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang yang menewaskan 44 orang. Sementara jenazah kebakaran Lapas Tangerang yang teridentifikasi bertambah menjadi 2 orang. Polisi menduga ada kelalaian dalam kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang sehingga meningkatkan statusnya menjadi penyidikan. Pekan depan, polisi akan memeriksa 14 pegawai lapas, 7 warga binaan, 3 orang anggota Damkar, 3 orang saksi dari PLN, termasuk Kalapas Kelas 1 Tangerang. Penyidik telah membuat surat panggilan. Surat panggilan tersebut ditujukan kepada surat panggilan sebagai saksi kepada 14 orang pegawai lapas yang melaksanakan piket pada saat hari itu. Kemudian 7 orang warga binaan, kemudian juga pemeriksaan kepada 3 orang anggota Damkar, kemudian 3 orang saksi dari PLN, dan pemeriksaan saksi
kepada Kalapas kelas 1 Tangerang. Sementara itu, tim DVI Polri kembali berhasil mengidentifikasi 2 jenazah korban kebakaran di Lapas kelas 1 Tangerang, yaitu atas nama Mat Idris bin Adrismon, berusia 29 tahun asal Jakarta, dan Ferdian Perdana bin Sukriyadi, berusia 28 tahun asal Tangerang Selatan. Mat Idris berhasil diidentifikasi berdasarkan pengecekan tes DNA dan medis, sedangkan Ferdian diidentifikasi berdasar tes medis dari tato yang dimilikinya. Usai teridentifikasi, jenazah langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Tangis haru terlihat saat keluarga berdatangan untuk menjemput jenazah. Hingga kini, total sudah ada 7 jenazah yang berhasil diidentifikasi dan diserahkan ke pihak keluarga. Dari Jakarta, Ricky Iskandar, Freddy Siburian, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang oknum guru sekolah dasar di Wonogiri, Jawa Tengah mencabuli sedikitnya 6 siswa laki-laki. Pencabulan tersebut berlangsung dari tahun 2016 sampai 2018. Dari hasil pemeriksaan polisi diduga masih ada lagi korban lainnya. Satreskrim Polres Wonogiri menangkap PPH dengan dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Pria 35 tahun ini merupakan guru olahraga sebuah sekolah dasar. Dari hasil pemeriksaan awal, PPH mengaku mencabuli 6 bocah laki-laki yang merupakan muridnya. Pencabulan terhadap 6 muridnya tersebut dilakukan dalam kurun waktu 2016 sampai 2018. Para korban diiming-imingi bertambah tinggi badannya dengan cara dipijat. Polisi masih menyelidiki adanya korban lain dari tahun 2019 sampai saat ini. Pelaku mengaku pernah menjadi korban pelecehan seksual saat masih anak-anak sehingga berperilaku menyimpang. Korbannya saat ini masih 6 orang dan akan kita terus kembangkan dengan harapan bahwa semua korban bisa melaporkan ke Satreskrim Polres. Sambil menunggu hasil penyelidikan tentang adanya korban lain, pelaku akan dijerat dengan pasal perlindungan anak dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Wahyu Endro, iNews melaporkan. Bergaya sebagai orang kaya, seorang pemuda asal Garut memperdaya setidaknya ada 10 wanita mapan berstatus janda. Dengan bermodalkan mobil sewaan, pelaku memperdaya korbannya hingga bersedia menyerahkan uang puluhan juta rupiah. Dengan menggunakan 5 nama samaran, Yandi menipu 10 wanita. Berdasarkan laporan para korbannya, pria asal Garut, Jawa Barat ini ditangkap petugas unit ekonomi Satreskrim Polrestabes Semarang. Yandi mendekati para korbannya dengan menggunakan aplikasi kencan. Selain menggunakan nama samaran, Yandi juga mengaku karyawan perusahaan ternama. Dengan bermodal mobil sewaan, pria 28 tahun ini berhasil memperdaya 10 janda muda dan mapan dengan janji dinikahi, hingga para korban rela memberi uang 10 hingga 80 juta untuk modal usaha. Kenalan itu biasanya dilanjutkan dengan hubungan yang lebih intens melalui japri-japrian, tukar HP, tukar alamat, ketemu secara fisik, mungkin ngajak makan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dari proses menjadi member aplikasi Tantan ini, ternyata yang diberikan kesempatan untuk bertemu itu bukan hanya 1 orang.